Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menolong kehidupan kita, yang menjadi kekuatan dalam hidup kita, dan yang akan mengajari kita untuk berubah ke arah yang benar dan baik. Namun sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan, dan Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yang menjadi tema renungan kita pada saat ini adalah bahaya mengasihi dunia. Dari 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Ketika Yohanes menulis surat ini, ia melihat adanya bahaya dari para nabi-nabi palsu dan ajarannya yang dikenal dengan antikristus. Kita bisa membaca dari 1 Yohanes 2 ayat 18 yang berusaha menyesatkan orang percaya. Yohanes kembali mengingatkan kepada setiap orang percaya bahwa dosa mereka telah diampuni karena iman kepada Yesus Kristus. Dan setiap orang yang telah diampuni berarti mereka telah dikuduskan dalam darahnya. Maka tindakan selanjutnya, setiap orang percaya adalah menjaga kekudusannya sendiri. Kekudusan tersebut, salah satu cara yang disampaikan oleh Rasul Yohanes, yaitu supaya setiap orang percaya tidak mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah mengasihi dunia berarti melepas kasih Bapa. Kata dunia atau kosmos dalam tulisan Yohanes memiliki atau mengandung 3 makna berbeda. Antara lain, dunia yang bermakna sebagai alam semesta secara materi, suatu sistem yang telah diciptakan oleh Allah. Dalam Yohanes 15 ayat 19, Yohanes 17 ayat 14, dan Wahyu 13 ayat 8. Dunia yang bermakna sebagai umat manusia yang telah jatuh, cacat, dan dirampas oleh iblis untuk diperalat dan menjadi bagian dalam kejahatannya. Yohanes 1 ayat 29 dan Yohanes 3 ayat 16. Dunia yang bermakna sebagai suatu tatanan, suatu bentuk yang tetap, suatu pengaturan yang teratur, jadi suatu sistem yang teratur yang telah dibuat oleh iblis. Yohanes 15 ayat 9 dan Yohanes 17 ayat 14. Yang dimaksud oleh Yohanes pada kalimat janganlah kamu mengasihi dunia. Nah, di sini adalah dunia dalam arti suatu tatanan, sistem yang teratur yang telah dibuat oleh iblis, bukan bumi. Allah menciptakan manusia untuk hidup di bumi adalah bagian dari ketetapan kehendaknya. Namun untuk merampas manusia ciptaan Allah itu, seterunya iblis membentuk sistem dunia yang anti Allah di bumi ini, dengan cara mensistem manusia dengan agama, kebudayaan, pendidikan, perdagangan, hiburan, dan lain-lain. Firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus 4 ayat 4, "Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Setiap orang percaya yang mengasihi dunia merupakan orang yang tidak setia. Sebab kita ini adalah milik Allah, maka kita haruslah mengabdi dan mengasihi Allah. Matius 6 ayat 24, tidaklah mungkin kita dapat mengabdi kepada dua tuan. Kalau kita mengasihi dunia, maka berarti kita melepas kasih Bapa. Dan yang kedua adalah mengasihi dunia menuju kehancuran. Dunia dalam arti suatu bentuk sistem yang telah diatur dan dibuat oleh iblis, berisikan keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Dalam ungkapan keinginan daging yang terpikir adalah kesenangan-kesenangan yang bersifat jasmania. Ungkapan keinginan mata merupakan kesenangan yang bersifat batinia atau jiwa. Keinginan hidup, kata hidup di sini bukan zoe tetapi bios. Kalau zoe berarti prinsip hidup yang vital, sedang bios mengandung arti harta milik. Dengan demikian, keangkuhan hidup
mengandung makna senang memamerkan kepemilikan harta duniawi atau sombong. Ketiganya nyata-nyata bertentangan dengan kehendak Allah. Ketika seseorang percaya lebih mengasihi, lebih memilih dunia, lebih memilih mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya tersebut, berarti mereka memiliki jalan menuju kehancuran. Memilih jalan menuju kehancuran. Dalam Roma 8 ayat 6a, sebab keinginan daging adalah maut, karena keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Roma 8 ayat 7. Ingat bagaimana Hawa jatuh dalam dosa, karena keinginan matanya serta kangkuhan hidupnya lah penyebabnya. Yang menjadi kesimpulannya adalah Tuhan menginginkan kita menjadi umat percaya yang tetap mampu menjaga kekudusan, karena Tuhan telah menguduskan kita dengan darah Yesus. Salah satu cara menjaga kekudusan kita adalah dengan tidak mengasihi dunia, karena kita akan kehilangan kasih Bapa dan akan menuju kehancuran yang membinasakan. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dan renungkan. Kiranya firman Tuhan bisa berakar, bertumbuh dan berbuah, dan Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpuji termulia Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.